memarahi orang dengan sabar. Maksudnya gini loh, kan kan kadang ada orang marah itu kalap yo. Nek orang marah itu kan biasanya kalap, dia nggak bisa memarahi. Jadi marah tapi tenang, tapi tetap keadaannya marah dan tenang, marah, tenang gitu loh. Jadi orang yang bisa memarahi orang itu harus punya bakat. Dia punya bakat. Jadi dia bisa marah dengan lama gitu, ngomong terus gitu. Itu bakat itu, beneran. Kemudian penalaran logis sudah mengelola angka itu lebih ke statistik yang hubungannya itu dengan angka-angka. Statistik angka yang sangat banyak gitu. Ya, itu mengelola angka. Analisa ukur itu lebih ke analisa yang bersifat ukuran seperti fisika. Kalau fisika kan ngukur ya, panjang apa itu pakai ya analisa ukur, ngukur-ngukur. Jadi misal bisa membayangkan juga kira-kira rumah ini panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa gitu. Kalau di fisika itu nanti akan selalu melakukan pengukuran dan ukuran terus seperti itu. Nah, ini dibutuhkan di situ. Fisika, kemudian arsitek, kemudian apalagi yang ada ukuran teknik sipil gitu kan. Yang ada ukuran-ukuran yang menghitung langsung benda untuk diukur. Akademisi di sini adalah orang yang suka dengan pendidikan atau lingkungan di pendidikan. Misalkan jadi guru, dosen, kemudian dokter, atau sesuatu di mana dia di lingkungan yang selalu belajar terus-menerus. Itu di akademisi. Kemudian konsep artistik atau seni. Konsep artistik seni ini hanya di konsepnya ya, hanya di konsepnya. Jadi untuk bisa membuat karya seni itu masih butuh motorik kasar untuk tenaganya, kemudian masih butuh analisa seni, masih butuh bisa menggambar, masih butuh di motorik halus untuk membuat karya seninya. Jadi ini masih di konsepnya, jadi bahannya berada di otaknya. Saya pengen membuat ini gitu. Kemudian di imajinasi hampir sama dengan konsep artistik. Jadi dia sudah bisa mengimajinasikan benda yang ingin dia buat itu dengan detail berada di otaknya. Kemampuannya hebat ini. Namun yang jadi masalah, dia itu kadang sudah merasa puas ketika sudah bisa membayangkan. Yang jadi masalah di situ. Dia nggak pernah jadi di kehidupan nyata. Jadi apa yang dia bayangkan itu hanya jadi sebuah bayangan dan sudah puas ketika sudah dibayangkan. Nanti kita lebih lanjut. Silakan nanti kalau ada masalah atau ada pertanyaan, isi di kolom komentar video ini. Kemudian di melodi dan musik hampir sama seperti musik tadi, bahwa ini hanya bisa membedakan nada, atau paling tidak dia bisa masuk ke, bisa bernyanyi sesuai dengan musiknya. Bisa bernyanyi sesuai dengan musiknya. Untuk bisa suara bagus itu perlu belajar dan itu sebuah skill. Jadi nggak bisa belajar hanya 1 bulan 2 bulan langsung bisa. Ini hanya tetap aja butuh tahunan untuk bisa ke sana. Kemudian analisa seni. Di sini baru ke analisanya. Oh, ini kalau nyanyi pales atau tidak gitu aja. Jadi baru ke analisanya. Atau ini gambarnya itu kurang bagus. Jadi kan saya sendiri kan nggak bisa ya membedakan antara gambar bagus dan gambar jelek. Jadi, jadi analisa seni ini dibutuhkan ketika mau ke desain. Jadi orang-orang desain grafis, orang-orang desain interior, desain grafis, arsitek. Nah, orang-orang yang membutuhkan seni di dalam pekerjaannya, logo kayak gitu. Motorik kasar itu ke otot besar ya, seperti motorik kasar, otot besar, keseimbangan kayak gitu. Jadi orang yang punya keseimbangan yang bagus, kemudian otot yang bagus itu bakat. Jadi saya sendiri nggak punya. Jadi kalau dipaksakan itu ya tetap nggak bisa. Mau misalkan mau
naik gunung, kemudian kita halang rintang kayak apa, ninja apa itu, ada acara TV Ninja Warrior kayak gitu. Itu memang punya bakat ke sana. Jadi kalau nggak ada bakat ke sana mau berlatih, ya bisa itu berlatih gitu ya, berlatih itu bisa, tapi kurang cepat. Ya tetap bisa sebenarnya bisa, tapi kalau orang yang punya bakat ke sana itu ya tetap aja lebih cepat itu loh bisanya, karena dia nyaman dan suka gitu. Pola abstrak digunakan seperti kalau membuat hal-hal baru, seperti kalau arsitek itu kan bentuk rumah yang sedikit aneh tapi bagus. Desain interior yang apa ya, bentuknya itu nggak terlalu, ya nggak lazim gitu lah, nggak umum tapi bagus. Itu di pola abstrak. Kemudian menggambar. Menggambar hampir, nah di sini untuk bisa melukis atau menggambar bagus itu skill. Menggambar itu skill, menggambar itu skill. Jadi tidak bisa tiba-tiba saya punya bakat menggambar langsung bisa menggambar, itu enggak. Jadi paling tidak ketika punya bakat menggambar itu bisa menghasilkan coretan yang lebih baik daripada orang yang enggak punya. Minimal tulisannya lebih bagus dari teman-temannya gitu. Minimal. Paling enggak ya punya bakat untuk menggambar gitu. Punya bakat untuk coretan paling tidak gitu. Seperti itu. Jadi untuk bisa menggambar itu butuh latihan, butuh kursus gitu baru bisa menggambar. Jadi bukan sebuah hasil yang tiba-tiba. Itu termasuk skill. Kemudian tipe belajar, ada visual. Visual artinya itu anak yang bisa belajar dengan mata ya. Jadi bisa dari gambar atau teks. Intinya dari anak visual, cirinya ya, ciri terbesar dari anak visual itu ketika dia berada di kelas, dia itu berada di bangku paling depan, kemudian nulis terus gitu. Orangnya suka nulis, jadi apapun ditulis. Namun ketika ditanya, dia nggak bisa jawab. Kenapa? Karena dia harus belajar di malam harinya, hasil dari tulisannya itu. Jadi dia nggak bisa langsung paham di waktu itu juga. Jadi dia ditulis dulu, setelah ditulis baru dia baca lagi di rumah, baru dia paham. Modelnya gitu ya. Kemudian audio itu orangnya pendengar atau telinga ya. Dia audio itu bisa cepat belajar dengan suara. Jadi paling gampang itu orang audio kalau belajar membaca itu ngomongnya agak keras gitu. Kalau belajar membaca ngomongnya agak keras. Nah, ciri dari audio adalah dia memang pendengar, namun dia juga ngomong. Bicaranya itu nggak henti-henti gitu loh. Jadi kalau ada orang di kelas, ada siswa di kelas kok ngomong terus, itu berarti orang audio. Orang audio. Ngomong terus gitu, nggak pernah berhenti. Dia nggak bisa ngomong selama 15 menitan gitu loh. Jadi nggak bisa diem selama 15 menit. Orang audio. Nah, orang audio itu biasanya memang lebih cerdas ya, karena dia hanya dengan mendengar saja dia sudah paham. Jadi ketika orang audio bertemu dengan guru yang bagus, orang audio ketemu dengan guru yang bagus bisa menjelaskan dengan baik, dia akan pinter. Tetapi ketika ketemu dengan guru yang diem aja, ya udah selesai itu urusan. Karena dia nggak bisa belajar dengan membaca berkali-kali pun nggak bisa. Yang dimaksud gini yang lain sedang ya, pas yang lain sedang, yang menonjol cuma audionya aja. Nah, kinestetik. Kinestetik itu adalah tenaga ya. Jadi dia ketika belajar itu benar-benar harus menyentuh. Misalkan ini sebuah kubus tapi digambar di papan tulis gitu, dia nggak paham. Dia harus benar-benar itu harus menyentuh kubusnya. Oh, ini kubus itu punya sisi yang sama panjang gitu, harus benar-benar disentuh. Itu orang kinestetik. Jadi memang belajar di kinestetik akan jadi lebih susah karena cara belajar kita yang di sekolah saat ini itu hanya di visual dan audio. Untuk kinestetik kan belum bisa ke sana. Nah,
Kinestetik itu kalau misalkan punya anak atau ini bisa dimasukkan ke sekolah full day gitu, karena dia punya tenaga yang besar, kemudian dia banyak prakteknya gitu. Oh, itu orang kinestetik. Banyak praktek, banyak mencoba, itu di kinestetik. Nah, kemudian kita masuk ke thinker. Thinker itu pemikir. Jadi pemikir itu intinya butuh waktu untuk berpikir. Butuh waktu untuk berpikir. Jadi dia ketika belajar itu berikan satu kalimat saja, kemudian ditambahin dengan sebab dan akibatnya. Ditambahin dengan sebab dan akibatnya. Ini loh, misalkan kenapa ya, intinya di kayak tadi saya ngajari anak saya itu kan ada tulisan padi dan kapas gitu kan ya. Padi dan kapas, simbol padi kapas di Garuda Pancasila. Itu kita berikan aja logikanya. Padi ini simbol dari kemakmuran karena padi itu kan dimakan. Kapas itu simbol sandang atau baju gitu kan. Artinya simbol ini melambangkan kesejahteraan masyarakat. Nah, seperti itu. Kemudian biarkan dia berpikir. Biarkan dia berpikir. Beri waktu untuk berpikir. Nah, ketika orang thinker, kemudian imaginator ya. Imaginator itu hampir sama dengan orang thinker. Dia butuh waktu untuk mengimajinasikan, butuh waktu untuk mengimajinasikan apa yang dia dengar atau apa yang dia baca. Perbedaan dengan thinker, orang imajinasi itu bisa menyimpulkan sendiri. Orang imajinasi itu, kalau orang thinker kan kita harus berikan sebab dan akibat ya. Kalau orang imajinator itu bisa menghubung-hubungkan sendiri, bisa membuat kesimpulan sendiri dalam imajinasinya. Nah, misalkan ya, ada seorang guru yang ngomong terus dari awal sampai akhir, waktu 2 jam pelajaran itu ngomong terus. Orang thinker bingung, orang imajinator bingung. Orang kinestetik juga bingung. Yang suka cuma di apa? Di audio. Karena audio itu suka mendengarkan. Jadi ketika ada orang ngomong terus dia suka. Dia bisa cepat belajar dari itu. Tapi